Hi, Rabbi Cheryl. How are you? Hey, Audrey. Fine. It's great to see you again. It's great to see you. Always lovely. Selamat siang, Pendeta. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, kabar baik. I can sincerely say that it exceeded expectations, that what I could not have imagined how much satisfaction and meaning would have come from these travels. For a variety of reasons, I had certain hesitations and some apprehensions, and barely had thought of the possibility of all of the positive repercussions that would come out of it. But I'll say that even within the last 3 days, I have gotten so much beautiful feedback from people in this community, unsolicited. So you would have met Stevie while you traveled with us. He actually sent me a text message, and I didn't make this up. I'm not trying to glorify myself in any way, but he sent me a text message. He wrote, "You're heroic. Where there's hate, you bring love." And well, first of all, I'm not sure it's accurate, but it's the 1,000 Abrahamic circles that simply have given me an opportunity to share that where there is fear and hate, that there can be love. Ekspektasinya saya yang pertama kan saya juga ingin orang Yahudi tahu lebih banyak tentang Islam secara real gitu ya, secara live lah istilahnya, tidak melalui media saja tapi juga melalui real life gitu. Dan itu keinginan saya tuh tercapai karena saya melihat Rabai juga bisa melihat sendiri kehidupan saya di Jakarta, di Indonesia seperti apa gitu, dan saya juga melihat komunitas Yahudi seperti apa, dan mereka juga lebih terbuka mindsetnya mereka tentang Islam, dan itu yang sangat saya senang sekali karena mereka jadi Islamobianya agak berkurang sedikit gitu loh kalau saya lihat, dan itu sampai terharu karena mereka banyak yang ternyata Islam itu tidak seburuk yang mereka duga, dan itu sangat menyentuh hati saya. Pelajaran yang terbesar adalah memahami orang. Bagi saya sangat penting. Kita memahami orang dari dekat, kita akan tahu. Dan ini yang saya pelajari, bahwa selama 3 minggu kami bersama, kami saling mempelajari satu dengan yang lain. Watak, karakter, kepribadian bisa kita lihat. Tetapi ini satu keunikan yang kita harus syukuri, bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan-kemampuan yang unik. Tuhan memberikan kita perbedaan-perbedaan yang unik agar kita itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan menjadi satu hal yang membawa polemik atau konflik. Tapi perbedaan-perbedaan itu justru menjadi satu kekuatan yang kita harus pelihara, kita harus bangun untuk jadi agen dari perdamaian. Banyak sebenarnya. Yang paling menarik itu menurut saya membuka mindset itu yang paling sulit, dan itu sangat-sangat diperlukan untuk generasi muda, bagaimana untuk membuka wawasan terhadap ajaran agama lain dan tidak menjudge agama tertentu kurang baik atau seperti apa gitu, tanpa mendalami sendiri agama-agama yang dimaksud. That picture of the drumming at the wedding with all the women in pink it was just like ecstatic. And that drumming was just so amazing. Like it was so much fun, and it was pure joy, and the language didn't matter and the words didn't matter, just like the joy and the hope of a marriage and a bride and family and love, and it was just so gorgeous. So I think as a snapshot goes, it was incredible. It was dreamlike. Ya, hari-hari yang terkesan ya kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat, pimpinan-pimpinan agama. Mereka menyampaikan opini mereka,
pemahaman mereka, sehingga kalau selama ini kita hanya mendengarnya dari luar, ketika kita berhadapan langsung kita sendiri yang mendengar. Dan ini bagi saya ini satu pengalaman yang terkesan dan saya tidak bisa lupa. Dan kehadiran ini juga yang saya tidak bisa lupa juga, bahwa kehadiran kita itu bisa juga menginspirasi orang lain, Dan ini juga kesan yang sangat luar biasa dan saya tidak bisa lupa. The ripple effects, I believe, are beyond measure. And another friend of mine who came to only one event, who came to the Havdalah evening meal that you attended with us, Audric, told me about a conversation she had with another woman who is part of her church group, more or less, and the ways that they've started brainstorming how to come together and how to do things a bit differently. And my friend told me about how she was talking to her other friend, and that she used the 1,000 circles and her experience with us on that Havdalah as a model for what she could do with her friend in the church. There I am, speechless again, not so common. The ripple effects, the repercussions are fantastically significant. Within my synagogue, when I go back on a Shabbos morning, every time someone different comes up to me and said, "Oh, I didn't know that you could do that," or "I didn't know that you could bring people together in those ways." And it's not me, it's you. Kalau impact diri saya sendiri sangat besar ya, karena saya jadi akan lebih compromise, of course, gitu lah, dengan situasi yang baik saya tidak sukai dan saya sukai, saya jadi lebih compromise, jadi more respect to others also. For my community, it's mostly they're really happy, they feel like, oh, they open the eyes, gitu. So the impact is they open the eyes and they see the real of the Jewish people, is not as bad as they're told, not as bad as media told about the Jewish. Dalam gambar di belakang saya ini, dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Tetun. Tapi ini adalah doa dan harapan. Kalau dari versi Islam ini adalah doa, dari Hebrew juga adalah doa dan harapan, dan dalam bahasa Tetun juga adalah doa dan harapan. Jadi Hauluria Haksol artinya saya membawa berita sukacita, kabar baik. Dan ini dalam kebersamaan ini, bahwa setiap orang dipanggil untuk membawa kabar baik, bukan ngerumpi, bukan ngomong yang tidak baik tentang orang lain, tapi kita harus membawa kabar baik kepada orang lain, supaya hati yang terluka bisa disembuhkan, pikiran yang terluka bisa menemukan jalan, orang-orang yang putus asa bisa bangkit dari keputusasaannya, orang-orang yang hilang harapan merasa terhibur. Dan itu adalah panggilan kita untuk kita membawa kabar sukacita, penghiburan, pengharapan.